kali ini kita akan membahas mengenai cara memanfaatkan THR dengan baik. Ya, saran pertama, habiskan langsung semua. Enggak, jangan gitu itu bahaya itu. Jadi THR itu kan adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh pengusaha pada pegawainya, dan pegawainya biasanya kan 1 kali gaji. Nah, ini yang saya garis bawahi. THR itu akan cepat habis karena ya kita tahu namanya balik kampung, kamu akan keperluan keluarga, kamu akan mudik, itu udah habis duluan akomodasi. Saya ngerasain soalnya ketika kamu berpergian Jakarta Jogja sendiri pakai taksaka itu cuma 590.000. Tapi kalau anak istri 2 anak itu 590.000 kali 4, karena bolak-balik berarti kali 2 lagi, berarti kali 8. Itu THR udah habis tuh. Jadi biasanya habis buat akomodasi. Ini yang saya bingung dari Malaka nih, kelas pakar. Gimana cara memanfaatkan THR dengan baik? Jawabannya nggak bisa, Mas. Nggak bisa ya, Mas Malaka ini nggak bisa. Karena THR yang dikasih, ini saya realistis. Pada beberapa orang yang mudik, pada beberapa orang yang kerja di Jakarta, dia mudik ke Jawa, itu THR sudah akan habis pasti buat akomodasi. Terutama bagi orang yang generasi sandwich. Jadi saya kan anak tunggal ya, dan saya orang tuanya penuh privilege. Jadi ya saya tidak pernah merasakan hal itu. Cuman saya tahu rasanya seperti apa ketika dapat THR habis tuh rata-rata jawabannya karena akomodasi. Jadi ketika balik kampung itu habis buat biaya akomodasi, entah itu biaya sewa mobil, biaya naik transport umum, biaya makan. Nah kedua, THR itu juga akan rentan habis kalau dipakai buat beli oleh-oleh buat keluarga. Karena nggak mungkin kamu balik kampung terus cuman bawa halo terima kasih salam terus pulang lagi, nggak mungkin. Ciri khas orang dianggap sukses di Indonesia itu adalah kamu balik kampung membawa hasil minimal buah tangan, opo salak gitu kan, oleh-oleh Nina, oleh-oleh. Terus yang ketiga, kamu akan membagi anak kecil, ya kan, anak kecil. Zaman dulu 1.000 udah bagus. Sekarang coba kamu ngasih 1.000 ke anak kecil, ih bapak kok miskin ya, nah, kan pusing nanti kan. Kamu harus bagi ke anak kecil, apalagi kerja di Jakarta. Jadi habis tuh buat 3 hal, akomodasi, mudik, oleh-oleh buat keluarga, THR buat anak kecil, habis, dah. Khusus buat golongan ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya juga tidak bisa memberikan saran. Selamat dan sukses, dengarkan musik Fish. Dah, atau musik-musik perunggu, dah cocok tuh buat kalian. Udah nggak bisa apa-apa, karena memang saya mau ngasih ceramah apapun pasti dia akan jawab, ya dokter tidak pernah ngerasain sih punya adik. Memang saya nggak punya adik, ya, dan bapak saya kaya. Jadi bukan saya yang mudik, bapak ibu saya mudiknya ke luar negeri. Gitu kan, enggak. Itu privilege. Tapi kalau bagi generasi sandwich, saya nggak tahu rasanya, tapi saya tanya orang, rasanya kayak apa sih kalau THR habis? Saya pernah tanya temen tim saya, gimana kalau THR habis rasanya? Lu. Karena memang seperti itu yang realita yang kita hadapin. Yang kedua, jadi yang pertama saya maaf. Jadi kamu dengerin musik Fish sama perunggu aja, udah pasti kamu pulang bawa uang balik 0. Kembali dari 0 ya. Iya, bukan kan kalau pom bensin kembali dari 0 ya. Fitrah kembali ke hari yang suci, kembali dari 0 ya. Ini enggak, kembalian 0 ya, dari hatinya dan dompetnya. Kasihan kali lah. Itu fakta. Tipsnya tuh kayak gini, biar kalian nggak boncos pas hari raya itu adalah gajimu per bulan itu disisihkan lah. Untuk 100.000 atau 200.000 untuk hal-hal seperti ini gitu. Jadi dana daruratnya itu digunakan untuk hari raya. Jadi ya buat kalian-kalian semua ya ditabung, sisihkan dikit lah untuk menyiapkan hari raya. Nah sisa THR itu ditabung saja, oke? Karena nilai uang tuh selalu menurun. Jangan buru-buru dibuat bisnis atau belanja-belanja yang nggak penting. Baju baru pas hari raya tuh sebenarnya bagus, tapi cari yang worth dan sesuai kemampuan. Jangan sampai kamu membeli baju sampai pay letter. Baju saya ini sama. Tahu alasan saya memakai baju sama? Jadi tadi pegawai Malaka ada yang bilang, wah bajunya sama kayak tahun lalu. Iya, mobilnya yang beda, Mas. Iya, mobil yang beda. Jadi dari sini saya bilang bahwa tidak masalah kamu. Saya mencontohkan di sini adalah baju saya tuh basic, polos gitu kan, merek Suko itu brand lokal. Terus ini brand lokal mereknya Cut Off. Terus ini sendal saya Hijack ini beri dari tahun 2022. Dan jam saya Garmin, kacamata Oakley. Jadi saya sempaknya doang Calvin Klein. Ya kalau buat
harus bagus. Ya masa dikasih celana dalam rompeng, lecet, mambu nanti. Mambu banguk, ya kan? Jadi kalau kamu boleh beli baju over kalau penghasilanmu tuh cukup. Bedakan hal itu ya. Kalau saya kan ini bajunya sama beneran, bajunya tuh sama, nggak ada beda dan ini bukan gimmick. Setiap Jumatan ya saya pakai bajunya aja ya rutinnya ini karena apakah dulu dokter kayak gitu enggak? Saya memakai baju itu ya tetap 400.000, 300.000-an. Kalau kalian sampai membeli baju itu melebihi kapasitas kalian ya itu jadi PR. Nah berikutnya adalah yang kedua, jangan sampai menggunakan debt atau utang untuk balik kampung. Nah, kalau kalian nekat, aku tak ngutang sih untuk balik kampung, ya terlihat sukses itu padahal aslinya gagal ya agak bahaya. Kalau nggak ada uang ya bilang aja nggak ada uang, dihina nggak apa-apa kan, nggak tumbang, ya kan? Jangan sampai kalian takut dihina terus kalian mengusahakan segala cara sampai ngutang hanya demi balik kampung, terus biar kelihatan keren loh, malah entek duitmu kan. Jadi ya saran saya kalau memang nggak ada uang ya tidak usah dipaksakan ke hidupnya, pulang dan jujur, sorry ya ekonomi lagi susah, unstable ini marketnya nggak jelas, IHSG crash, jadi gaji saya turun, padahal ada hubungannya jadi, kan dodol kopi dong, ada kaitannya karo IHSG, ya terus, jadi akhirnya dari sini kamu ngomong jujur aja, jujur itu kadang lebih bagus daripada kamu menutupi dan harus terlihat sukses dan akhirnya ngutang demi hal seperti itu nanti malah merugikan dirimu sendiri. Yang ketiga. Jangan gampang panas kalau diajak anak kecil. Ya, biasanya kan kalau balik kampung kan ngasih itu kan angpau 1.000. Oh, pap, om miskin. Bajingan. Selentek wae cangkeme ya kan. Enggak apa-apa, enggak ngasih uang tuh enggak apa-apa. Tapi kan keluarga di kampung rasa mulai. Rasa mau digusur loh. Jadi kamu harus bisa jangan baperan kalau dikatain orang. Memang akan menyakitkan ya kalau misalkan kita lagi merantau terus habis itu kita harus ngasih uang padahal kita nggak punya uang dan kita harus ngomong kita nggak punya uang. Pasti nanti keluarga di kampung akan ngerasa nih, jare wis ning Jakarta jebul ra didit. Memang aku kere meh opo we. Ra trimo. Rapopo, jawabannya jujur aja, ditelan aja. Kadang mereka itu berkata seperti itu karena nggak tahu dan lagi kepepet. Mungkin kita emosi atau dongkol kalau dikata-katain seperti itu, tapi ya wes meh piye, memang keadaannya kan lagi angel, keadaannya lagi susah, tidak perlu dipaksain. Yang terakhir tips buat kalian lah, membuat skala prioritasnya gak teoritis. Jadi prioritas itu ada 4, ada urgent, important, not important tapi urgent, not important dan not urgent. Jadi kalau urgent itu harus diutamakan, urgent dan important itu diutamakan. Apa? Pulang, jadi beli tiket, mau ekonomi kayak, mau eksekutif itu kan lain belakangan. Important, penting, tapi nggak darurat. Contohnya ya, penting banget ini. Kayak contoh, membantu renovasi rumah keluarga atau membeli baju biar nggak kelihatan gembel gitu. Oke, nah itu 2 ini penting. Nah kalau nggak penting dan nggak important itu ditunda. Nggak penting dan nggak urgent itu ditunda. Boleh ditunda. Kamu harus menentukan skala prioritas ini dari sekarang. Waduh. Ini kan videonya rilis H-2 THR, dah telat berarti ya. Jadi buat THR tahun depan lah. Buat THR tahun depan kamu harus membuat skala prioritas ini tiap bulan. Urgent itu yang darurat banget. Darurat, urgent dan important. Jadi kalau nggak ada ini, nggak bisa hidup. Ya, important, not urgent. Ini penting. Tapi nggak urgent. Yang berikutnya urgent tapi nggak penting. Urgent tapi nggak penting. Nah, 1, 2, 3 ini boleh. Yang terakhir nomor 4, jangan. Nah, biasanya yang nomor 4 ini adalah keinginan. Ya, keinginan itu bisa ditunda apa enggak. Nah, nomor 1, 3 ini adalah kebutuhan prioritas. Next time, sebelum kamu THR itu harusnya dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Makanya saya bilang video ini cukup telat. Kalau udah telat ya kembali lagi ke awal video, pasrah. Nah, sekarang yang terakhir ini yang 4 skala ini buat tahun depan. Kalau kamu sudah bisa membuat skala prioritas ini, tolong persiapkan buat tahun depan lebih siap ya, agar kebutuhanmu pas di kampung itu dicicil tiap bulan. Yaitu 5% atau 10%, 5% dari tiap bulan. Jadi THR-nya nanti ke sana bisa utuh untuk ditabung. Kamu pernah dengar nggak? Preparation is the key. Orang yang bisa selamat adalah orang yang hobi mempersiapkan. Jadi kamu sebisa mungkin untuk tahun depan, THR tahun 2027, dipersiapkan dari sekarang. Ya, 1 tahun. Sehingga nanti kamu ketika tahun 2007 nggak gelagapan. Itu kalau saran dari saya. Dan moga-moga teman-teman sekalian bisa balik kampung dengan aman dan selamat dan silaturahmi dengan baik. Jangan baperan kalau ada adu mendang-mending, ditelan aja karena mungkin yang ngomong itu nggak tahu keadaan kalian realitanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah jangan sampai ngutang demi terlihat sukses di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liverpool Jaya.